Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa bayyana fihi ayatihi wa fassalaha tafsila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Kita ulangkan kembali ayat Allah dalam surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-6 tentang berwudu, tentang mandi, dan begitu juga tayammum. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan penutup ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Apa arti dan penutup ayat itu? Ma yuridullah, Allah tidak menginginkan, liyaj'ala 'alaikum, untuk menjadikan di atas kamu min haraj, berupa kesulitan. Walakin, akan tetapi Allah menginginkan, yuridu liyutahhirakum, untuk menyucikanmu, wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kamu. Mudah-mudahan kamu mensyukuri. Ya, kalau kita fahami ayat tersebut merupakan suatu penjelasan akhir yang tertuju kepada maksud disyariatkannya berwudu, bertayamum, begitu juga mandi. Semua itu bukan untuk menimbulkan kesusahan dan kesulitan atas kita kaum muslimin. Jangan dipandang itu sebagai sesuatu yang membuat kerumitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan itu untuk tujuan tathhir, membersihkan kita, menjadikan kita suci dengan kaifiyat seperti itu, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan kehadiran kita yang utama di muka bumi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan nikmat
dan menyempurnakan kegunaan dari nikmat itu. Barangkali bagi kita air hanya sekedar untuk minum atau sekedar untuk membersihkan yang kita lihat kotor. Ternyata dia berfungsi untuk menghilangkan sesuatu yang mungkin dalam pandangan mata kita anggap bersih, tetapi sebenarnya ada hadas yang maknawi yang terkandung di dalamnya. Begitu juga tanah yang secara karakter lahiriahnya berbeda dengan air. Orang melihat tanah tidak ada yang melihat itu bersih, tapi ternyata tanah itu bisa dipakai untuk bersuci. Itulah nikmat Allah. Maka kata Allah, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan nikmatnya dengan kamu mempergunakannya sebagai alat untuk bersuci, bertaharah, maka sempurnalah nikmat Allah. Jadi segala nikmat ini kalau kita ambil kesimpulan, bagaimanapun kita memakainya, memanfaatkannya, tapi kalau belum bisa kita pergunakan untuk beribadah kepadanya, belum sempurna kegunaannya. So, pada ibu pahami itu, dan banyak nikmat yang ada di awal. Kalau nikmat ini belum bisa dipergunakan untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah, berapapun jumlahnya, bilangannya, besarnya, tetap tidak sempurna. Jadi cobalah hitung-hitung nikmat yang ada di tangan kita dan di rumah kita. Kira-kira sudah maksimal pemanfaatan nikmat itu? Kalau belum dipakai lagi untuk beribadah, belum lagi sempurna nikmat. Walaupun punya air satu danau sekalipun, tapi kalau belum dipakai untuk menghambakan diri kepada Allah, belum lagi sempurna. Triliunan rupiah ada di rekening masing-masing bawah badan ibu-ibu misalnya, belum lagi sempurna nikmat itu ketika belum bisa dipergunakan untuk beribadah. Jadi kalau Allah katakan wa yutimma ni'matahu, air itu nikmat Allah, debu itu nikmat Allah. Orang sudah bisa meminumnya, menggunakannya, mempergunakan berbagai macam fungsi yang ada padanya. Apakah dengan begitu dia telah sempurna merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk air tanah? Belum. Sampai dia jadikan nikmat itu sebagai alat untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu juga jika berdiri di cermin, rancak awak tampak di kecil itu, paling sempurna nikmat Allah. Kalau itu dipakai untuk berbuat maksiat, baru dia sempurna kalau dia dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah bawa kemana-mana. Apapun nikmat yang kita jangkau, yang telah kita peroleh, baru sempurna nikmat ini kalau dia dipakai untuk beribadah. Kalau nikmat tersebut dipakai untuk berbuat maksiat, ainnya bertukar dengan qaf. Ya, apa bacaannya? Kalau ainnya bertukar dengan qaf, ni'mah. Kalau ainnya bertukar dengan qaf, niqmah. Hati-hati. Jadi kalau pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak dipergunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dia bukan nikmat lagi, itu niqmah. Itu bencana.
Nikmah itu adalah pembalasan atas kedurhakaan. Jadi hati-hati, belum tentu semua yang ada di tangan kita itu nikmat. Bisa jadi nikmah. Bagaimana cara mencari tahunya? Mudah. Cara mencari tahu apakah itu nikmat atau nikmah, lihat penggunaannya. Untuk apa dipakai pemberian Allah? Dipakai untuk taat, untuk beribadah, itu dia nikmat dan sempurna nikmat. Tapi kalau dipergunakan untuk berbuat maksiat, itulah nikmah yang merupakan apa? Pembalasan yang diberikan oleh Allah atas kedurhakaan. Itulah bencana yang menimpa manusia. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, di antara nikmat Allah itu adalah agama yang diturunkan, yang kita sebut dengan namanya yang diberikan oleh Allah, yaitu Islam. Di antara karakternya itu adalah yusr. Agama itu mengandung kemudahan di dalam ahkam, di dalam berbagai hukumnya. Tidak membebani penganutnya, pengikutnya, kita yang mengimani ajaran Islam ini tidak dibebani dengan beban yang membuat kita berada di dalam haraj, di dalam kesusahan. Artinya apa? Kesulitan yang kita pikul itu di dalam menjalankan syariat adalah fi qudratina, dalam kudrat kita untuk melakukannya. Itu prinsip dasar syariat. Jadi kalau orang belajar syariat Islam, biasanya kalau di perguruan tinggi ada pengantar. Dahulu masa saya kuliah di Rasad Islamiyah, pengantar dasar. Apa salah satu karakter dari syariat Islam itu? Bahwa beban-beban syariat itu di dalam qudrah, di dalam kemampuan manusia untuk memikulnya, dan mereka tidak berada di dalam kesusahan untuk melaksanakan. Kalau tidak ada beban itu tidak mungkin. Tapi kalau toh dikatakan itu sulit, kesulitannya masih di dalam kemampuan manusia untuk menyandangnya. Dan bahkan di dalam hukum syariat itu sendiri, apabila ada situasi dan kondisi hamba berubah dari kondisi normal menjadi kondisi yang tidak normal, maka syariat menyediakan perangkat hukum lain yang disebut dengan rukhsah namanya. Berbagai keringanan diberikan oleh syariat untuk menunjukkan bahwa syariat ini benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Nah, makanya muncul kaedah-kaedah di dalam syariat kita seperti al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu menghadirkan kemudahan di dalam menjalankannya. Al-amru idza daqat tasa'a, suatu masalah, suatu perkara apabila dia telah membuat orang berada dalam kesempitan, maka ada kelapangan yang didapat. Itu adalah kaedah-kaedah yang mendasar di dalam syariat kita. Nah, itulah yang akan kita kaji hari ini. Karena setelah kita berbicara berwudu, ada kondisi-kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kaifiyat berwudu yang telah kita jelaskan itu, dengan berbagai asbab.
Bisa penyebabnya adalah internal manusia itu sendiri, sakit misalnya, atau eksternal dia seperti keadaan, kondisi alam dan berbagai macam, air yang tidak ada dan sebagainya. Nah, situasi-situasi tersebut apabila telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh syariat, maka membawa apa? Kemudahan-kemudahan. Nah, karena itu di dalam bab taharah ada beberapa masalah yang biasanya dikaji oleh ulama, itu membawa hukum-hukum rukhsah, bahkan ada ketentuan-ketentuan lain yang bisa menggantikan apa yang telah kita jelaskan di dalam perkara berwudu tersebut. Dan keringanan-keringanan itu merupakan bukti bahwa syariat kita adalah syariat yang lapang, kemudian searah dengan apa? Dengan fitrah manusia. Karena itu tidak boleh orang mempersempit ajaran agama melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Makanya di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ad-dina yusrun," kata Nabi. "Inna ad-dina yusr." Sesungguhnya agama ini yusr, mudah. Artinya orang yang dalam kondisi normal itu bisa melaksanakan ketentuan hukumnya, jadi tidak membebani dia di luar batas kemampuannya. Nah, karena itu wala yushaddad dina, dan tidak ada orang yang mempersempit atau berlebih-lebihan memperketat ajaran agama ini, siapapun dia. Ahadun wa la yusadad dina ahadun illa ghalaba, melainkan orang itu akan kalah, kehilangan kemampuan untuk menjalankan apa yang telah dia persulit itu. Makanya dahulu ada diriwayatkan orang yang berpuasa setiap hari. Nabi SAW mengingatkan, kan ada puasa Ramadan. Orang itu berkata, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kan ada puasa Senin dan Kamis, saya lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kan ada puasa 3 hari setiap bulan, dia minta, dia bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kata Nabi, kalau engkau mau juga sum yauman waftir yauman, berpuasalah 1 hari, berbuka hari berikutnya, berganti hari seperti itu. Nah, ketika dia muda, dia merasa biasa saja menjalankan, tapi ketika usianya mulai lanjut, terasa, sehingga ada terucap ungkapan darinya, seandainya dia terima dahulu keringanan yang diberikan oleh Rasul, tapi setelah dia menyatakan begitu, malu dia, akhirnya dia terbebani. Nah, jadi bila demikian adanya benar apa yang dikatakan Rasul, la yusadad dina ahadun, tidak ada seorang pun yang mempersempit ajaran agama ini, maka illa ghadaba, melainkan agama itu membuat dia menjadi kalah, tidak mampu melaksanakannya. Fasaddidu wa qaribu. Nah, karena itu berjalan lurus saja, tepati saja sesuai dengan petunjuk itu, tidak usah berlebih-lebihan. Sandua tersebut sama itu kakok. Kalau kecil orang Minang, manugui anca-anca, memerangi sio-sio. Jadi karena itu fasaddi, artinya apa?
asibu, lakukan sesuai dengan tuntutan itu, berjalan lurus di atas ini. Wa qaribu, dan terus mendekat kepada tingkat kesempurnaan perintah tersebut. Wa abshiru, kalau itu yang kamu lakukan, bergembira selama petunjuk itu dijalankan, dan berikan berita gembira kepada yang lain. Wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'un minad dulja, lakukan apa yang tersuruh, yang kewajiban, dekati itu. Nah, kalau mau setelah itu minta pertolongan, tambah kewajiban itu, seperti di saat pagi, di saat sore, munajat kepada Allah, berzikir, dan di malam hari mohon kepada Allah agar kita bisa menjalankan dalam batasan tasdid wal muqarabah, lurus tepat dengan petunjuk dan terus mendekat ke tingkat kesempurnaan. Begitu hendaknya sikap kita di dalam mengamalkan petunjuk syariat. Nah, di antara bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat itu di dalam perkara taharah, berwudu, yaitu ada kalanya antara anggota wudu dengan alat untuk berwudu yaitu air, terkadang ada hawail, ada penghalang-penghalang tertentu, batas-batas yang tidak bisa ditanggalkan. Seperti apa? Orang sakit diperban luka, kemudian ibu-ibu pakai hijab ketika berwudu di tengah orang ramai dan berbagai macamnya. Nah, jadi syariat dalam memberikan petunjuk terkait dengan adanya batas-batas penghalang anggota wudu untuk disapu dan dibasuh. Bagaimana petunjuk syariat? Nah, ada 4 masalah dalam hal ini yang perlu untuk kita ketahui. Artinya apa? Ada yang menghambat air untuk kita sampaikan kepada anggota wudu yang wajib dibasuh dan wajib disapu tadi. Ini misal seseorang luka, kemudian ada perban di tangan, maka perbannya harus dibuka pula. Ini adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak lagi dalam kondisi normal dan bisa mempergunakan air wudu seperti dalam keadaan biasa, dalam keadaan sehat. Yang pertama adalah apa yang dikenal dalam fikih dengan al-mashu 'ala al-khuffain, menyapu sepatu. Menyapu sepatu tapi dalam berwudu, bukan bertayamum, karena tayamum itu tidak menjangkau kepada menyapu kaki. Itu yang perlu diingat. Saya pernah dulu mendengarkan fatwa orang menyuruh bertayamum di atas pesawat, disuruh pula buka sepatu. Tidak ada, tayamum itu tidak menjangkau kaki. Tayamum itu hanya muka dan kaki. Tetapi ada kalanya di dalam berwudu seseorang memakai yang disebut dengan khuf. Apa itu khuf? Itu yang perlu dahulu. Dan bagaimana pemakaiannya dan di mana tempatnya, kondisinya. Nah, memang kajian ini untuk di negara kita tidak terlalu penting dipandang orang karena di dalam prakteknya jarang bertemu. Kenapa jarang bertemu? Yang pertama, faktor cuaca kita tidak menuntut orang memakai khuf. Yang kedua, kalau ada pun khuf dipakai, kalau dibawa ke dalam masjid itu jelas pengurus tidak mengizinkan kalau khuf itu adalah khuf yang dipakai di luar dan dipakai di dalam. Kenapa? Karena masjid sudah pakai karpet. Kalau masuk orang pakai sepatu nanti kan jadi fitnah sepanjang negara ini. Tidak berterati bisa di sepatu. Sedangkan pakai kaos kaki saja orang sholat panjang juga penglihatan orang kepada dia gitu. Nah, padahal
hal yang seperti itu tidaklah terlarang. Tetapi di daerah-daerah yang cuacanya ekstrim, dingin misalnya, atau hujan berkepanjangan dan sebagainya, maka penggunaan khuf ini banyak terlihat. Kawan-kawan yang saya waktu kuliah, kawan-kawan yang berasal dari daerah-daerah bekas negara-negara Uni Soviet lama, Soviet Union, seperti Tajikistan, Uzbekistan dan berbagai macam, mereka kalau musim dingin di Mesir, walaupun tidak sedingin di tempat mereka, tapi kebiasaan mereka adalah memakai khuf. Apa bentuknya? Itu sepatu yang dipakai, tetapi dengan catatan persyaratan disebut khuf itu menutupi al-qadaman, kedua telapak kaki seseorang insan sampai ke mata kakinya. Itu disebut dengan khuf. Nah, kalau tidak seperti itu tidak disebut dengan khuf. Nah, ini ada kaitannya dengan kita sering ketika bapak-bapak pergi umrah dan haji, ya, sering bertanya, apakah kita boleh memakai sandal yang pakai tali ke belakang dan berbagai macam itu? Itu muncul, itu ada kaitannya dengan kata khuf tadi. Sebab apa? So, salah satu pantangan larangan ihram bagi laki-laki adalah tidak memakai khuf. Nah, kan itu hadisnya. La yalbasul muhrim, orang yang memakai ihram, orang yang berihram tidak boleh memakai satu adalah al-qawamisah. Qawamisah itu jamak kata qamis. Kita sudah jadi bahasa Indonesia diambil dari Amiyah, dari bahasa pasaran Saudi, daerah Teluk, gamis. Gamis itu dari qamis asalnya, qaf. Tiba di kita muncul gamis. Gamis ini bahasa yang dipakai oleh orang-orang Teluk, karena qaf bagi mereka di dalam nutq yaumi, di dalam ucapan sehari-hari mereka sebut gamis. Kalau di Saudi orang menyebut sapi bukan bakar tapi bagar. Jadi kalau dipanggil orang Saudi bagar, jangan tersenyum juga. Tiawak kerjanya jami itu bagar. Qaf mereka sebut, mereka ucapkan ghaib. Itu makanya qamis menjadi gamis. Tapi kalau di Mesir berbeda. Qaf itu disebut, dibaca hamzah, jadi bakar menjadi bakar. Itu bahasa harian Mesir, bakar. Nah, yang mereka sebut ghaib adalah jim. Jim itu adalah mereka sebut ghaib. Jadi kalau kerbau bahasa Arabnya, bahasa Arab fushahnya jamus. Kalau orang Mesir menyebutnya jamus. Orang Mesir menyebutnya gamus, bukan jamus, walaupun bahasa aslinya jamus. Karena itu gamal. Gamal itu ditulis orang Jamal, bukan dengan ghaib. Itu ucapan Mesir. Seperti Gamal Abdel Nasir, ya presiden mereka, itu tulisannya Jamal, karena ghaib disebut dengan, mereka sebut ghaib. Sama nama saya di apa, di ijazah saya tertulis apa, Jus Riza, bacaannya adalah Gus Riza. Gitu tuh. Jadi kita kalau ketemu dengan orang Arab, dari lahjah dia saja kita bisa menerka. Apalagi dari bentang bahasa dia. Ini kan orang Arab itu kan beda-beda juga. Ya kayak Indonesia juga, kayak Gumbu, kayak Gumbu Solo, yang tinggi, ada kan berbeda-beda lahjah. Nah, kalau di Solo beratus-ratus, 100, 200, putung dan besar, gitu. Nah, kalau di apa, kayak Gumbu denang-denang. Itu
dialek masing-masing ngajak itu nampak. Jadi qamis, jadi bahasa kita gamis itu kalau dijamakkan menjadi qawamis. Nah, itu dilarang dipakai itu ketika ihram. Jadi tidak ada kata berkait ya. Di dalam hadis Nabi tidak ada bertemu kata-kata berkait itu. Berkait itu nanti itu tafsiran ulama terhadap qamis. Makanya orang sibuk ketika menjelaskan pakaian ihram tidak boleh pakai berjahit, kan pusing aja. Kenapa? Ikat pinggang itu berjahit kan? Jadi mestinya kalau orang menjelaskan hukum bukan tafsirannya didahulukan tapi nasnya dahulu. Itu beda. Kalau orang itu faqih, dia mengerti fikih, maka dia akan jelaskan dulu dalil. Nah baru pemahamannya. Jadi kata makhir, berjahit atau tidak berjahit itu dimunculkan oleh ulama kalangan tabi'in. Asy-Sya'bi dia yang menyebut makhir atau ghair makhir, ya, berjahit atau tidak berjahit. Nah kemudian apa lagi yang dilarang? As-sarawil. Sarawil itu jamak dari kata sirwal. Nah, itu masuk dalam bahasa Minang tapi bunyinya sarawal. Tidak boleh dipakai. Nah kemudian apa lagi? Walal baranis, barnus. Barnus itu penutup kepala siap jadi yang bapak pakai, yang saya pakai di dalam itu kopiah kah, peci kah, apapun namanya tidak boleh dipakai dalam keadaan ihram. Jamaknya baranis. Kemudian berikutnya tidak boleh pakai al-amaim. Amaim itu jamak imamah, sorbat seperti yang saya pakai. Dia kain panjang yang bisa ini masih pendek. Dulu saya belajar panjangnya 7 meter. 7 meter dililit-lilitkan. Cuma pas dilihat kadang sorot pada kepala ini. Makanya dipotong sekian meter saja gitu ya. Nah, itu namanya amami, jamak dari imamah. Kemudian juga orang muhrim tidak boleh la yalbasul khuffain, atau orang yang berihram tidak boleh memakai khuf. Nah, di sini apa itu khuf? Yaitu penutup kaki. Nah, ketika dijelaskan apa yang dikatakan khuf, yaitu pakaian yang dijadikan menutup kedua telapak kaki manusia, menutup seluruhnya sampai ke mata kaki. Nah, itu dikatakan khuf. Nah, dengan definisi seperti itu keluarlah segala bentuk alas kaki yang tidak terpenuhi syarat itu, menutupi semua sampai ke mata kaki. Jadi kalau ada orang memakai alas kaki menutupnya bagian depan saja, tumitnya tidak, apa namanya, sendal apa namanya itu, bagian depannya saja, biasanya kelompat sepatu ya, apa istilahnya kita ya, sendal datu itu biasanya dipakai. Itu tidak termasuk kategori khuf. Jadi kalau dipakai yang seperti itu di dalam ihram, apakah melanggar? Tidak melanggar. Walaupun nanti dalam kategorinya apakah itu masih disebut na'al, sandal, tali? Ya, mungkin tidak, dia ada kemiripan dengan khuf tapi tidak sampai dalam kategori khuf, jadi tidak terlarang. Nah, gitu juga dia dalam kategori sandal tetapi pakai tali ikatan ke belakang. Kita sering minum sandal Spartacus dan macam. Itu tidak termasuk kategori khuf. Jadi ada kondisi tertentu terkadang seseorang mesti memakai khuf itu karena sabab, bisa sabab sakit, bisa sabab karena kondisi cuaca. Nah berarti tidak mungkin seseorang memakai khuf itu melainkan dalam kondisi dia sangat membutuhkan. So, kenyamanan manusia bila tertentu dia membukanya dan sebagainya. Nah biasanya juga dipakai oleh orang ketika dalam perjalanan. Ya kita bisa seperti sepatu bot, ya sepatu bot tahu bukan yang tinggi itu, yang biasa dipakai untuk ke ladang dan macam. Nah itu apakah masuk kategori khuf? Masuk.
karena dia menutupi seluruh telapak kaki sampai ke mata kaki, bahkan ada yang sampai lutut. Termasuk juga misalnya dipakai oleh ada orang yang berbudak, joki berbagai macam, terus panjang, itu masuk kategori khuf. Nah, jadi syaratnya menutupi seluruh telapak kaki itu, atas dan bawahnya, artinya telapaknya dan punggungnya sampai ke mata kakinya, itu khuf. Nah, karena itu adalah kebutuhan dan kondisi tertentu. Bagaimana kalau orang yang memakai khuf itu, apalagi kalau musim dingin,